Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapira, NIM 1910204053, lokal 5B Tadris Biologi. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Ladirman, SSI, MPD, pada mata kuliah konservasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang dimaksud dengan biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Dalam pengertian lain, biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau bentuk, variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat di berbagai tingkatan, baik tingkat gen, tingkat spesies, maupun tingkat ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman genetik. Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai kromosom pembawa sifat menurun atau gen dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Selanjutnya, konsep dasar plasma nuftah. Yang pertama, pengertian plasma nuftah. Plasma nuftah adalah sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi keturunan oleh sel-sel reproduksi yang bergabung membentuk individu baru. Konsep plasma nuftah atau sumber daya genetik umumnya digunakan untuk menunjukkan genom spesies tanaman liar dan non-genetik yang dimodifikasi untuk pertanian. Plasma nuftah adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nuftah dikenal sebagai serangkaian gen yang melalui sel-sel reproduksi atau gamet ditransmisikan ke keturunan melalui reproduksi. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nuftah. Plasma nuftah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nuftah akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya pada padi, rojo lele akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Ubi jalar Cilembu dan buah duku Palembang akan mewariskan sifat rasa manis. Keanekaragaman plasma nuftah dapat tetap terjaga melalui pelestarian semua jenis organisme. Yang kedua adalah kegunaan plasma nuftah, seperti perbaikan genetik, konservasi keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika, dan taksonomi, pemantauan lingkungan, epidemiologi, dan forensik. Konsep gen membawa kita ke DNA atau asam deoksiribonukleat karena merupakan unit informasi yang berada dalam posisi tetap di dalamnya. Gen mengkode produk seperti protein dan merupakan gen yang menyimpan data yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam spesies yang sama. Penggunaan plasma nuftah yang paling umum adalah di bidang botani dan pertanian. Idenya mengacu pada keragaman genetik dari spesies tanaman yang berbeda, apakah dibudidayakan oleh manusia atau liar. Untuk menjamin kemungkinan reproduksi spesies, ada bank plasma nuftah. Bank plasma nuftah oleh karena itu adalah reservoir dari propagule yang memungkinkan untuk melestarikan keanekaragaman genetik tanaman dan spesies liar terkait. Perlu dicatat bahwa propagule adalah bagian tanaman yang dapat menyebabkan spesimen baru seperti biji, akar, stek, dan lain-lain.
Bank plasma nuftah didedikasikan untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpan perbanyakan spesies dianggap berguna bagi manusia. Secara umum, biji yang disimpan dalam saset disimpan dalam endapan suhu rendah. Kontrol suhu sangat penting agar benih dapat disimpan dalam waktu lama tanpa kehilangan fungsinya. Yang berikut adalah cara melestarikan plasma nuftah. Pelestarian plasma nuftah meliputi yang pertama pemuliaan strain, yang kedua adalah spesies yang dibudidayakan, yang ketiga varietas komersial, dan yang keempat stok genetika khusus, dan yang kelima ladrakses. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.